Silakan duduk. Udah makan belum? Udah sih tadi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Ingin perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Intan Pujiastuti. Kamu bisa panggil saya Bu Intan. Saya di sini akan mengkonseling kamu untuk bisa membawa kamu lebih baik lagi di sini, insya Allah. Silakan perkenalkan nama kamu. Nama saya Bella. Nama kamu Bella. Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum sih, ini baru pertama Kali. Baik, saya jelaskan sedikit ya. Jadi konseling ini memiliki asas kerahasiaan yang dimana tidak ada yang bisa mengetahui cerita kamu atau privasi kamu terungkap ke orang lain atau siapapun itu kecuali kita berdua dan Tuhan yang tahu. Jadi kamu tenang aja, setiap privasi yang kamu ceritakan ke saya atau apapun yang kamu tunjukkan kepada saya tidak akan menceritakan lagi ke orang lain ataupun sesiapapun yang kamu kenal atau tidak kenal. Jadi bagaimana tanggapan kamu tentang asas kerahasiaan ini? Tanggapan saya sih, saya merasa lebih nyaman, aman, dan ya, aman. Jadi saya akan kamu percaya ya pada konseling sesi kali ini. Iya. Jadi bagaimana tujuan kamu ke sini? Tujuan saya datang ke sini karena ingin menceritakan rasa trauma saya. Yang dimana tuh saya memiliki trauma berat. Kalau boleh tahu trauma yang seperti apa yang sedang kamu alami ini? Saya memiliki trauma bekas kecelakaan sih, Bu. Iya, bisa apakah ada bekasnya di badan kamu, di tubuh kamu? Ada beberapa goresan bekas kecelakaan, tapi nggak bisa dikonsi. Tapi sudah membaik. Sudah. Saya turut prihatin dengan trauma yang kamu alami. Bisa ceritakan lebih spesifik bagaimana kejadian tentang kecelakaan kamu? Jadi itu ceritanya kan saya kan habis pulang dari kampus ya. Nah terus tuh saya tuh emang niatnya emang arah balik saya tuh lewat ke kanan, Bu. Tapi kan saya kan dari keluarga itu udah ngasih sen kanan ya, Bu. Cuman pas saya lagi belok nyebrang untuk belok itu tuh ada truk kenceng banget, Bu, nabrak saya, dan itu tuh benturannya tuh kayak keras banget gitu, yang bikin mobil saya tuh sampai bener-bener penyok gitu. Jadi saya trauma karena itu, Bu, jadi kayak takut gitu. Jadi pandangan kamu bagaimana ketika melihat truk atau mobil yang melintas laju cepat di jalan? Jadi kalau setiap saya lihat truk atau mobil gitu, jadi saya takut mau nyebrang pun juga masih takut gitu, Bu. Takut dia tuh kayak mobilnya tuh lagi ngebut banget. Kan ada ya, Bu, kalau misalkan kita lagi nyebrang ya, tadinya mobil itu pelan dari jauh, tiba-tiba pas emang udah deket tuh kenceng banget. Jadi tuh saya takut. Selain takut, apa yang kamu rasakan lagi? Gelisah sih, Bu, sama khawatir, kayak ngerasa tuh kayak ini kalau misalkan saya nyebrang tuh terjadi kayak gini nggak ya, kayak Baik, terima kasih sudah berani mengatakan hal ini ke saya. Dan saya sedikit merangkum. Jadi kamu memiliki trauma dengan yang dirasakan itu khawatir, gelisah, dan takut ketika melihat mobil kencang, dan karena pernah mengalami kecelakaan mobil yang cukup parah, seperti itu ya. Jadi bagaimana cara kamu untuk mengatasi hal kayak gitu, hal seperti itu? Apakah
ketika rasa trauma kamu muncul, kamu cara mengatasinya bagaimana? Apakah kamu menjauh dari mobil atau truk atau jalan raya, atau kamu mencari kendaraan lain untuk aktivitas kamu sehari-hari seperti motor atau Grab, atau bagaimana? Saya nyari alternatif lain sih Bu, kayak naik halte bus atau Grab segala macam itu untuk menghindari rasa trauma saya sih Bu. Sebenarnya cara untuk mengatasi rasa trauma kamu itu sudah sangat bagus. Di sini saya akan memberikan buku tahapan agar kamu berhasil meredamkan rasa trauma kamu. Jadi di sini kamu dapat melatih diri kamu untuk ke tahap selanjutnya. Seperti kamu sudah berani untuk naik mobil lagi, seperti kamu berani nyebrang sendiri, seperti kamu kalau ngelihat truk biasa aja seperti itu kamu bisa tulis di bagian sini. Kemudian kamu bisa tanda tangan di sini. Setelah itu kamu bisa kembali ke sesi selanjutnya ketika ini semua sudah full. Jadi di sini ada 1 sampai 30 yang dimana sehari kamu tulis tahapan kamu. Jika tidak ada nggak apa-apa, kamu kosongin aja. Jadi di sini kamu setiap tahapan kamu tulis dan kamu catat dan lalu kamu tanda tangan. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Jadi ini hadiah buat kamu. Semoga kamu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan-tahapan yang kamu pengen, agar kamu bisa melawan rasa trauma itu. Karena di sini trauma itu adalah hal yang paling membekas walaupun kita sudah berumur panjang. Jadi walaupun kamu melihat mobil, melihat truk, kamu masih ada trauma, tapi kamu bisa mengatasinya, kayak gitu. Jadi saya harap kamu setiap harinya ada tahapan, dan saya harap juga kamu meredam traumanya seperti itu. Baik Bu, saya akan melakukan tahapan-tahapan, dan terima kasih banyak Bu udah mengasih saya solusi untuk cara menangani rasa trauma, dan saya juga jadi ngerasa legaan Bu karena udah cerita ke Ibu. Saya sangat senang akhirnya kepercayaan diri kamu sudah mulai meningkat jauh lebih baik. Saya harap kamu bisa menjalankan sesuai dengan tahapan-tahapan. Tidak perlu kamu berbohong tentang tahapan ini. Kamu hanya perlu apa yang sudah kamu lewati, kamu tulis di situ, seperti itu. Jadi saya pun berterima kasih kembali kepada kamu karena kamu sudah mempercayai saya sebagai konseling kamu, dan kamu jangan pernah ragu untuk kembali ke sini lagi untuk menceritakan bagaimana tahapan kamu atau bagaimana kesuksesan kamu di dalam buku tersebut. Baik Ibu, kalau gitu saya izin pamit. Habis ini kamu mau kemana? Saya mau langsung pulang sih Bu. Hati-hati di jalan ya.